Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mulai kita bangun dari tidur kita subuh tadi sampai kepada detik ini, tidak ada satupun alat dan ilmu hitung yang sanggup menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita pergunakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, sekali-kali kamu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku itu, kata Allah. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sudah sepantasnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Nabi di dunia ini, besok di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat. Yang pertama wasiatnya, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya meluruskan niat kita datang duduk di masjid ini. Tidak lain adalah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bermujahadah kita, bersungguh-sungguh kita datangnya kita ke masjid ini untuk mendengarkan khutbah, untuk mengerjakan solat fardu Jumat, tidak lain semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, segala amal ibadah tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita datang ke masjid ini hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, maka tak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita datang hanya kerana malu, segan dengan kawan, segan dengan jiran tetangga, segan dengan pengurus masjid, maka niat itu tak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermujahadah, bersungguh-sungguhlah datang ke masjid ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah.
Karena Allah menyuruh kita beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Ikhlas karena Allah. Ikhlas itu bukan berarti datang kemudian, tapi Allah menyuruh kita datang di awal waktu. Karena ibadah yang paling baik di sisi Allah adalah ibadah di awal waktu. Ibadah Jumat adalah ibadah yang amat mulia, karena hari ini adalah hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam. Maka siapa yang datang di hari Jumat di awal waktu, maka ketika dia di hari Jumat melaksanakan mandi yang seperti dia lakukan mandi junub setelah dia berhubungan suami istri, maka dia datang di awal waktu. Kata Nabi, samalah dia berkurban dengan seekor unta. Tapi ingat wahai saudaraku, ketika khatib sudah berkhutbah, ketika imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika imamu hadaral malaikah, ketika imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah, maka malaikat menutup kitabnya. Lalu apa yang dilakukan malaikat? Yastami'ul dzakri, dia menyimak, dia mendengarkan khutbah seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Judul khutbah kita pada siang hari ini, 3 perkara yang akan membinasakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, 3 yang akan membinasakan manusia. Wa salasun munjiyatun, 3 pula yang akan menyelamatkan manusia. Wa salasun kafaratun, 3 yang akan menghapuskan dosa manusia. Wa salasun darajatun, ada 3 pula kata Rasulullah yang mengangkatkan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12. 12 3 12 amalan, perbuatan yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis ini. Namun keterbatasan waktu, kita ambil 3 dari apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalasun muhlikatun, ada 3 perkara yang akan membinasakan manusia di muka bumi dan besok binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa dia 3 yang akan membinasakan manusia? Mudah-mudahan 3 ini tidak ada dalam diri kita agar kita tak binasa. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasuhun muttaba'un, fasuhun mutta'un. 3 yang hari ini apabila manusia ada pada dirinya binasa. Yang pertama, fasuhun mutta'un, perbuatan kikir, pelit yang ditaati, ini akan membinasakan manusia. Ada yang mengatakan makna daripada fasuhun adalah orang yang apabila hari ini memiliki harta tak mau berbagi dengan hartanya, pelit dia, kikir dia dengan hartanya. Itu adalah akan membinasakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hari ini berjalan bertiga, pergi ke suatu tempat, lalu di saat lapar sama-sama berhenti di rumah makan, tiba-tiba giliran untuk membayar, dia berusaha hari ini tak mau membayarkan kawannya, sibuk hanya untuk dirinya saja yang dia bayar. Maka di saat itu yang disebut dengan orang kikir, pelit. Padahal dia kaya, dia mampu untuk membayar 3 orang tersebut. Kalaulah kita hitung makan keluar kota kita hari ini, paling banyak mungkin 30.000, itu pun sudah lengkap semuanya, makan, minum dan lain sebagainya. Tapi karena kikir, pelit, suh yang diperturutkan, tak mau dia untuk membayar daripada temannya. Ceke kalau orang Minang bilang,
bilik kariang kalau orang Minang bilang, sungguh ini hal yang tak baik. Tapi kalau kita buka beberapa kitab tentang suh, maka Imam Ahmad Jauzi mengatakan suh ini tidak pelit, tapi lebih dahsyat lagi daripada kikir pelit. Dia adalah orang yang bakhil. Bakhil maknanya adalah tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, melainkan bagaimana harta yang ada pada diri orang lain itu pindah kepadanya. Apa contohnya? Ketika 3 orang pergi untuk melaksanakan jalan-jalan, lalu di tengah jalan mereka lapar, singgah di suatu rumah makan. Ketika ingin membayar, orang yang memiliki sifat bakhil bukan saja tidak mau membayarkan orang lain, bagaimana makanan yang ada pada dirinya dibayar oleh orang lain. Keluar dia dari tempat itu, permisi dia, maaf teman, aku harus keluar untuk ke WC. Mungkin dia berkata, hari ini aku akan dibayarkan oleh temanku, atau berharap agar orang lain membayarkan makanan untuknya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia binasa. Orang yang kikir, orang yang bakhil, sekali kita mau pergi dengan dia, tapi yang kedua kali mungkin kita tak mau lagi pergi dengan dia. Pak, ayo kita jalan-jalan lagi. Siapa teman kita? Si Fulan. Tak mau aku pergi dengannya. Kenapa? Dia pelit, dia ceke, dia sampirik kariang. Saya tak mau pergi dengan dia. Binasa orang yang memiliki sifat yang seperti ini. Bahkan Allah merumpamakan orang yang memiliki sifat kikir, bakhil, pelit, seperti orang yang terbelenggu tangannya di lehernya, tak mau dia mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wala taj'al yadaka maglulatan ila ghunukika wala tabsutuha kulla basti fataqa'ada maluman mamsura. Kata Allah dalam Al-Quran, perumpamaan orang hari ini yang memiliki sifat kikir, sifat ceke, pelit, maka kata Allah, seperti tangannya berada di belakang lehernya, terbelenggu. Dia hanya menengok saja orang membayar makanan untuk dia. Dia hanya melihat saja orang lain membayarkan makanan untuk temannya, sementara ragu dia membayarkan temannya, tak mau dia membayarkan temannya. Orang seperti ini akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa orang memiliki sifat yang demikian? Maka kalau kita lihat beberapa hal tentang ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang memiliki sifat kikir, pelit, bakhil, tidak lain adalah pengaruh syaitan yang ada pada dirinya. Di mana syaitan mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul fuqara wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti manusia. Kalau kamu keluarkan hartamu untuk orang lain, kalau kamu keluarkan hartamu untuk jalan Allah, maka berkuranglah semua hartamu itu. Ini cara setan. Ketika ada orang yang ingin berinfak, ketika ada orang yang hari ingin menolong orang lain, ketika ada orang yang hari ini ingin membelanjakan orang lain, maka setan membisikkan kita, jangan kau keluarkan hartamu, engkau akan rugi, engkau akan berkurang hartamu. Dan inilah sifat setan yang selalu menggoda manusia. Maka hari ini wahai saudaraku, jauhkanlah sifat bakhil, sifat dari kikir, karena Allah tak suka dengan orang yang hari ini memiliki sifat yang demikian. Yang kedua, kata Allah, kata Rasulullah, orang yang akan binasa tidak lain adalah wa hawanun muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Banyak kalau kita tengok hari ini, orang rela dia untuk bekerja mati-matian, pagi, sore, siang dan malam. Untuk apa? Nafsu mencari dunianya, nafsu mencari daripada harta dan kekayaannya, nafsu daripada mencari jabatan, pangkat dan selain itu. Tidak lain adalah bagaimana dia menjadi orang yang hari ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari orang lain. Hawa nafsunya tidak lain dia perturutkan untuk membesarkan namanya. Ketika dia kaya, ketika dia memiliki jabatan,
tentu dia akan disanjung oleh orang lain. Orang akan berkata kepadanya, engkau orang kaya. Dia akan dikatakan oleh orang, engkau adalah orang yang memiliki jabatan. Maka hari ini kita lihat banyak orang yang sibuk mencari harta, sibuk mencari pangkat dan jabatan, tapi mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu diperturutkan untuk mendekatkan dirinya dari dunia dan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah wahai saudaraku kaum muslimin, harta yang kita miliki saat ini, yang kita kejar-kejar hari ini, besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jabatan yang hari ini kita kejar, mungkin hari ini kita memiliki jabatan itu tinggi, tapi ingat Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai hawa nafsu mengejar dunia mengalahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayup-sayup suara azan terdengar di ruangan ICU ketika ada orang yang sakit yang mungkin sudah tak sadar. Mendengar dia lafaz azan itu dengan ungkapan hayya 'alas shalah, tapi apalah daya, tak ada lagi kekuatan bagi dirinya. Menetes air mata mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan kepada mereka, didengarkan kepadanya lafaz azan. Ingin sekali mereka bangkit dari tempat tidurnya untuk melaksanakan solat, tapi apalah daya, tak sanggup lagi melaksanakannya. Maka di saat itulah terasa oleh dia bahwa dulu dia sibuk mengejar dunianya, dulu dia sibuk untuk mencari jabatannya, pangkatnya, tapi ketika berada di ruang ICU tak mampu lagi untuk mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah dipesankan oleh malaikat. Apa kata malaikat kepada Nabi? Wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, isma syi'ta innaka lamayitun. Hiduplah sesuka hati kalian. Mau jadi apa kalian? Mau sehebat apa kalian? Tapi ingat, kata malaikat kepada Rasulullah, innaka lamayitun, sesungguhnya kalian akan mati. Maka ketika di ruang ICU itu sesak napasnya mendengarkan azan, sesak napasnya mendengarkan ayat suci Al-Quran, ingin bangkit, tak sanggup lagi bangkit. Maka hari ini Allah masih berikan kesempatan kesehatan untuk kita. Bersemangatlah kita untuk melaksanakan ibadah, bersemangatlah kita untuk mengerjakan amal soleh kepada Allah. Jangan sampai gara-gara urusan dunia lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai saja untuk melaksanakan ibadah solat, neraka wil akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kalian siapa orang yang akan mendustakan agama? Orang yang dikatakan oleh Allah orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang hari ini menghardi anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala tu'amil miskin, dan orang-orang yang membiarkan fakir miskin kelaparan. Fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam solatnya, termasuk orang yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka wil. Lalai saja kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, neraka balasan di hadapan Allah. Apalagi kalau sengaja meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, tiga yang akan membinasakan manusia di dunia ini, kata Nabi SAW, wa ijabul mar'i binafsihi, orang yang menyombong-nyombongkan dirinya sehingga tak mau mendapatkan nasihat dari orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah solat Jumat rahimakumullah, punya harta sombong, punya ilmu sombong, punya jabatan sombong, itu adalah sifat setan laknatullah. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu Allah memerintahkan kepada setan, wahai iblis, wahai setan, sujud engkau kepada Adam, karena Adam aku ciptakan sebagai manusia yang mulia dan aku jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Walaqad karramna bani Adam, kami ciptakan anak cucu Adam itu mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau sujudlah, hormatlah kepada Adam.
Maka di saat itu apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Sebaik-baik penciptaan tentulah dari api, wahai Allah. Di saat itu Allah murka kepada syaitan, laknatullah. Allah campakkan syaitan dari surga. Maka di saat itu kesombongan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin, jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong dengan harta yang kita miliki, jangan sombong dengan ketampanan yang kita miliki, karena Rasulullah pun mengatakan tak ada balasan bagi orang yang sombong melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa dia ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin, orang yang hari ini apabila ada dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Orang yang memiliki hari ini kesombongan, tentu ketika diberikan nasihat mereka tak mau mendengarkan nasihat itu. Orang yang hari ini memiliki kesombongan dengan ilmunya, ketika ada orang lain memberikan nasihat tentang ilmu itu, pasti dia akan menolaknya, dan ini akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman pernah berkata kepada anaknya, bagaimana Luqman berkata memberikan nasihat kepada anaknya? Ya bunayya la tusrik billah, wahai anakku, jangan pernah engkau mensekutukan Allah. Nasihat seorang bapak diterima oleh anak dengan baik. Tapi hari ini banyak anak yang ingkar kepada bapaknya. Diberikan nasihat, ingkar mereka dengan bapaknya, karena mungkin ilmunya, atau mungkin karena jabatannya, atau mungkin karena dia memiliki sekolah yang tinggi. Nah, jangan kau buat yang seperti itu. Tahu apa bapak? Aku lebih tinggi sekolah daripada bapak. Inilah yang akan menghancurkan kita sebagai manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat ini tak disenangi oleh Allah, maka jauhilah sifat ini agar kita selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا أجلنا واعملنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.